Tahun 90 bulan April itu pertama kali saya menginjakkan kaki di Jayapura. Waktu itu kepala, apa ya istilahnya, bagian personalnya itu apa? Istilahnya apa Pak di provinsi? Ya kanwil apa namanya? Bukan, yang personalia apa itu bagian kepegawaian? Ya pokoknya begitu. Itu Bapak Pangeran Kukung. Waktu itu gubernur kita masih Bapak Baswi. Nah, jadi saya sudah berapa kali ke kantor gubernur ini, tapi baru kali ini ada ibadah di sini. Terima kasih Pak Amos. Kami kenal Pak Amos tahun 94, masih kurus kecil, sekarang besar. Di Nabire dari pedalaman mau cari sekolah di Nabire tahun 94. Kalau kami melihat dengan mata kami waktu itu, kami gak akan bisa melihat Pak Amos ini jadi orang hebat seperti ini. Tepuk tangan dong buat Tuhan yang menyelamatkan Pak Amos. Dalam perjuangannya untuk dia menyelesaikan SMP, SMA, sampai kuliah lulus S1. Ketika Pak Amos berjuang untuk ngambil S2 di UGM, Universitas Gadjah Mada, salah satu universitas tertua di Indonesia dan yang cukup bergengsi. Sekali lagi, maaf ya, sekali lagi, kami meragukan mampu nggak untuk masuk ke UGM, apalagi dari pedalaman. Tapi luar biasa, Tuhan membawa Pak Amos, putra asli Papua ini, lulus masternya dari Universitas Gadjah Mada. Waktu Pak Amos wisuda, kami datang khusus dari Nabire karena sangat kagum atas perjuangannya. Terus begitu dengan segala macam perjuangan yang sangat berat buat dia, tapi hari ini kami boleh bangga. Terima kasih Tuhan membawa anakmu Pak Amos Weda ini sampai setinggi. Dan kami tetap berharap dalam kehendak Tuhan, silakan Tuhan membawa Pak Amos semau Tuhan setinggi apa dalam jabatan. Makasih untuk istri yang mendampingi luar biasa. Seorang suami hebat atau tidak itu ditentukan oleh siapa yang di sampingnya. Betul? Begitu? Baik, sekarang kita mau merenungkan firman Tuhan. Walaupun sekarang Papua 5 provinsi atau 6 provinsi ya? 6 ya, yang terakhir yang Sorong. Nah kami di Nabire baru 30 Juni yang lalu bersama dengan beberapa provinsi lain disahkan jadi provinsi Papua. Tapi saya tetap menyebut Papua karena kita ini satu, nggak bisa dipisah-pisahkan. Setuju ya? Tetap Papua. Tidak ada pulau, tidak ada wilayah, tidak ada daerah sekaya Papua. Bukan cuma di Indonesia, tapi seluruh dunia. Tolong perhatikan. Papua ini dengan 6 provinsi itu adalah satu-satunya pulau di dunia. Bukan cuma di Indonesia, bukan cuma di Kepulauan Melanesia, bukan cuma di Asia, tidak. Satu-satunya pulau di dunia yang sangat kaya. Sebagai orang-orang Papua asli, kalau saya pakai istilah ini, seharusnya kita semua bangga. Tuhan memilih kita ada di pulau, di tanah yang paling kaya sedunia. Katakan amin. Kekayaan Papua ini dalam perhitungan ya sumber daya alam, catat baik-baik. Kalau dikelola dengan baik, maka kekayaan Papua ini cukup untuk menghidupi bangsa 10
10 kali dari Indonesia. Besar nggak itu, saudara? Loh, jauh besar tidak? Sangat besar. Maka apa yang Yahweh Tuhan pernah katakan kepada Abraham, nenek moyang iman kita, di Kejadian 12, itu bisa tergenapi. Bahwa Papua ini kalau dikelola dengan baik, maaf kalau saya pakai kalimat yang tidak disukai banyak orang, tapi saya harus ngomong sebagai hamba Tuhan. Saya harus bicara kebenaran. Kalau tidak dirampok oleh para perampok dan bajingan-bajingan yang duduk di kursi-kursi jabatan-jabatan yang ada, maka Papua akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, bukan pinjam. Kenapa orang Papua bertepuk tangan kepada ini? Dengan dana otonomi khusus, hanya sebagian kecil yang sampai ke rakyat Papua. Yang lain habis dalam perjalanan ke Jakarta sampai Papua. Sudah hilang berapa? Sampai Papua tinggal sekian persen. Habis lagi di meja ini, meja itu, meja itu. Dan perampok-perampoknya itu orang Kristen, saudara. Mengerikan sekali. Saya ulangi, kalau kekayaan alam Papua ini dikelola dengan baik, maka 10 kali negara sebesar Indonesia bisa hidup dari satu pulau ini saja. Ketika April 90 pertama kali saya tiba di Jayapura, kami ada pertemuan di Besji. Saya nggak tahu gedungnya masih ada atau tidak. Begitu kami berdiri di tebing di Besji itu, melihat laut, wow. Terus kami ke Wamena, terus kami ke Freeport, ke Timika. Saya betul-betul, Tuhan mikir apa waktu Dia ciptakan Papua ini, sehingga di dalam perut bumi Cendrawasih ini ada mineral-mineral tambang yang terlengkap di dunia. Salah seorang anak kami, dia S3 jurusan teknologi kelautan dan khusus bicara tentang mineral di dalam laut, bertemu dengan banyak ahli mineral sedunia di Perancis waktu itu. Dikatakan begini, hampir semua mineral, ya bukan cuma bahan tambang, mineral yang ada di seluruh bagian dunia ini, maka Papua ini satu-satunya pulau yang terlengkap jumlah mineralnya sampai hampir 100%. Bayangkan, wah, waktu saya mendengar itu, pantas bukan yang lain yang masuk ke sini duluan, tapi Injil Yesus Kristus Tuhan. Yang lain cuma ada di sekitaran pantai, di bagian barat Papua ini. Kenapa mereka nggak bisa tembus? Karena Tuhan melindungi apa yang Dia ciptakan di sini, supaya janji Yahweh Tuhan kepada Abraham itu bisa digenapi oleh keturunan Abraham yang ada di sini. Asal, lagi sekali asal, dikelola dengan baik dan takut akan Tuhan. Amin. Izinkan saya mengutip 1 Timotius 6 ayat 8. Seandainya semua pejabat Papua bisa menggenapi, silakan baca, silakan tulis. 1 Timotius 6 ayat 8.
Seandainya semua anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus, gereja Tuhan di Papua bisa menggenapi 1 Timotius 6 ayat 8 yang bunyinya asal ada makanan dan pakaian cukuplah, nggak ada perampok, nggak ada koruptor lagi. Kenapa ada koruptor? Kenapa ada perampok uang rakyat? Karena kita nggak pernah bisa berkata cukup dan merasa cukup. Kurang terus. Izinkan saya menunjukkan data dari negara ini, bukan buatan lembaga gereja atau lembaga Kristen, negara. Statistik 3 besar, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Siapa maling-maling perampok uang rakyat di Indonesia? 3 besar ini harus kita ketahui bersama-sama. 1, 100% para koruptor dan bajingan itu adalah orang-orang yang sudah super kaya. Aneh bukan? Koruptor itu bukan orang miskin ternyata. Ini data negara. Nomor 2, koruptor itu orang-orang yang punya posisi sangat tinggi di lembaga-lembaga keagamaan, kepercayaan mereka. Bagaimana orang-orang yang punya posisi begitu tinggi di agama masing-masing masih maling dan perampok? Ketiga, para bajingan itu pendidikan terendahnya itu S2. Berarti otak yang diisi ilmu, tapi hati tidak diisi firman. Jadinya itu. Ini 3 data yang diakui oleh negara. Bersyukur walaupun dari hampir 260 juta rakyat Indonesia hanya ada 2 pejabat yang selalu mengatakan ini. 1 Bapak Mahfud MD dan 2 Bapak Basuki Cahayapurnama. Musuh terbesar Indonesia ini bukan penjajah, bukan KKB, bukan Vanuatu, bukan Fiji. Musuh terbesar Indonesia adalah koruptor-koruptor. Jadi penyebab utama kita masih bisa merampok karena kita nggak pernah bisa merasa cukup dan berkata cukup. Simpan firman. Kita bersyukur di usia hampir 70 tahun Indonesia merdeka, Tuhan utus seorang kepala negara yang namanya Joko Widodo. Semua kita tahu belum pernah ada presiden dalam jabatannya sesering Joko Widodo ke Papua, betul atau salah? Kalau saya hitung sudah hampir 30 kali beliau ke Papua. Luar biasa. Kalau bukan Joko Widodo jadi presiden kita sejak 2014 yang lalu, Indonesia sudah hancur lebur seperti Rusia, seperti Suriah, seperti Libanon. Hancur. Tuhan kirim. Kita tahu Pak Jokowi bukan Kristen, tapi hati Yesus ada di hidupnya. Apa yang kita buktikan kalau ada hati Yesus? Hati Tuhan Yesus adalah hati pemimpin yang 100% untuk rakyat. Presiden Jokowi akan dikenal sebagai presiden dalam sejarah ditulis dengan tinta emas di Indonesia. Presiden yang berhasil membangun ribuan kilometer, bukan ratusan. Lalu kerjanya yang presiden dulu-dulu itu ngapain?
Ya perampok, itu aja jawab. Joko Widodo akan dikenang sebagai presiden yang berhasil membangun ratusan bendungan, sehingga diperkirakan, lihat ramalan cuaca ngeri bulan depan, bulan Juli, dunia bukan cuma Indonesia akan mengalami El Nino, kekeringan yang parah. Tapi bersyukur sudah banyak bendungan dan waduk yang dibangun. Saya 2 kali melewati Vanimo, Jayapura, terus ke Vanimo. Malu. Saya sering melewati perbatasan Kalimantan Barat ke Malaysia, ke Kuching. Malu lihat gedung-gedung pemerintah perbatasan. Saya pernah lewat dari timur Indonesia ke Timor Leste. Aduh, gedung. Tapi ketika Bapak Joko Widodo jadi presiden, semua pintu keluar dan masuk wilayah Indonesia yang bertetangga dengan negara tetangga dibuat bagusnya luar biasa, sehingga kita sebagai bangsa Indonesia sekarang bisa berdiri dengan mengangkat dada dengan bangsa-bangsa yang lain. Lihat pertemuan kepresidenan tentang ASEAN yang di Osaka beberapa tahun lalu. Ternyata foto resmi kepala negara belum bisa dibuat karena ketinggalan satu, presiden kita belum hadir, dan itu ditunggu. Itu luar biasa. Maka itu biarlah 1 Timotius 6 ayat 8 jadi bagian kita semua. Maka kalau semua pejabat Kristen, pejabat murid Yesus bisa hidup dengan 1 Timotius 6 ayat 8, Papua lebih hebat dari provinsi lain di Indonesia. Ini tepuk tangan dong, lebih hebat. Karena kekayaan alam yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Catat, kalau dikelola dengan baik, semua sumber daya alam Papua bisa menghidupi 10 kali negara sebesar Indonesia. Saya kagum. Saya mau tanya kepada saudara, antara manusia dengan binatang, maaf kalau saya harus bandingkan ini, antara manusia dengan binatang, sebetulnya mereka atau kita yang butuh pemimpin? Tolong jawab pertanyaan saya. Logikanya, ayo. Binatang dengan manusia logika ya, bukan fakta. Siapa yang lebih butuh pemimpin? Binatang. Karena kita anggap mereka bodoh. Tapi mari kita buktikan. Pernahkah ada pilkada dan pemilu di dunia binatang? Lu tolong jawab, saya tanya. Tidak ada. Mereka tidak pernah pilkada, tidak pernah pemilu. Tapi jawab pertanyaan saya, hidup kita atau hidup mereka yang lebih tertib dan teratur? Loh, jangan malu dong. Ternyata hidup mereka jauh lebih tertib dan teratur daripada kita. Kita milih pemimpin bisa sama. Nah, poin berikut saya akan bicara soal kepemimpinan. Mari kita buka Alkitab. Pengkhotbah pasal 10 ayat 16 sampai 18. Tolong ibu bapak, saudara-saudara catat ayat-ayat ini, karena ini firman Tuhan. Ketika pemerintah Papua Barat ingin membuat perda khusus Manokwari kota Injil, terjadi banyak pertentangan. Nah, saya ikut terlibat dalam diskusi itu. Saya bilang begini, nggak perlu ditetapkan dengan kota Injil perda. Kalau semua kita hidup sesuai Injil, itu jauh lebih hebat daripada perda. Setuju saya berkata kalimat ini? Untuk apa dibuat peraturan daerah kalau kita jaga menurut firman Tuhan? Sudah?
semuanya baca yang bawa kita. Pengkhotbah 10 ayat 16. 1, 2, 3. Yang disum tolong matikan, saya terganggu sekali. Berbahagialah engkau tanah, berbahagialah engkau negeri, berbahagialah engkau sebuah wilayah pemerintahan, berbahagialah engkau sebuah negara, berbahagialah engkau sebuah kerajaan. Apabila baca, apabila loh, siapa? Mana ayatnya? Filipus, tolong mute semua mic-nya ini tuh. Papa terganggu Filipus. Siapa yang mic-nya gak dimatikan? Zoom, yang di Zoom ya. Oke, ulangi lagi pembacaannya. 1, 2, 3. Wahai, maaf saya salah. Wahai, akan celakalah engkau tanah, negeri, wilayah, kerajaan. Kalau pemimpinmu seorang anak-anak, terus dan pemimpin-pemimpinmu pagi-pagi sudah makan. Lama saya merenungkan firman ini, saudara-saudara. Apa salahnya orang makan pagi-pagi, tapi pemimpin tidak boleh makan? Filipus, tolong Filipus matikan ini. Maaf, ini saya pakai airport ini. Filipus, ini siapa mic-nya, siapa masih bunyi? Papa terganggu ini. Filipus, bisa dengar? Yang di Zoom bisa dengar suara saya tidak? Ya kan? Tapi ini ganggu sekali, ada suara siapa ini? Yang kresek-kresek terus. Tolong matikan. Ya. Jadi sebuah wilayah, sebuah daerah, sebuah negara itu ternyata pemimpin, presiden, perdana menteri, rajanya itu yang menentukan rakyatnya jadi apa. Kita lihat Presiden Jokowi. Selama beliau menjadi presiden hampir 2 periode ini, Indonesia dihargai nggak oleh banyak negara di dunia? Sangat. Ya ini. Nah, pemimpin yang anak-anak karakternya, pemimpin yang kekanak-kanakan pola pikirnya, pemimpin yang mentalnya anak-anak, bisa mimpin nggak? Tidak bisa. Saudara, ini yang luar biasa. Tuhan cari pemimpin yang betul-betul takut akan Tuhan. Katakan amin. Supaya negeri itu aman. Jadi pemimpin itu tidak boleh makan duluan sebelum yang dipimpin makan. Katakan amin. Maka itu firman, ini firman Tuhan. Para pemimpin tidak boleh makan pagi-pagi sebelum rakyat makan duluan. Nah, itu dikerjakan oleh Presiden Jokowi. Yang dulu-dulu yang ngerti sendiri sudah. Pak Jokowi selalu mengutamakan rakyat. Lihat, kalau beliau kunjungan ke daerah-daerah, salah satu hobinya malam-malam berusukan. Betul, belum pernah ada presiden seperti ini. Dan tiap kali saya ikuti perjalanan presiden, kalau malam-malam berusukan, pasti saya pun nangis. Kan dia itu capek seharian. Saya sempat mikir bersama dengan anak-anak saya, pemimpin-pemimpin yang lain, kenapa sih nggak suruh yang lain? Pak Presiden punya banyak ajudan, punya banyak anak buah. Betul tidak? Tapi salah satu yang menjawab, karena beliau ingin tahu langsung.
Jadi nggak sekedar memberi sesuatu. Maka itu semua rakyat yang dikunjungi presiden malam-malam pasti nangis. Yang terakhir 3 hari lalu Pak Jokowi ada di Jogja. Waduh, luar biasa, sangat merakyat. Nah, itu ada di ayat 16. 17. Cepat, 1, 2, 3. Nah, berbahagialah kau negeri, berbahagialah kau Papua, berbahagialah kau Indonesia. Terus, nah, kalau pemimpinmu berasal dari kaum pemuka, artinya bangsawan. Nah, Presiden Jokowi bukan dari bangsawan, bukan dari teknokrat, bukan dari birokrat, bukan dari militer, bukan dari konglomerat, tapi hatinya itu hati Yesus yang luar biasa. Maka itu Indonesia maju. Kenapa? Ayat kalimat berikut, karena pemimpinmu makan pada waktunya. Kapan pemimpin makan pada waktunya? Setelah yang dipimpin kenyang dulu. Maka itu nggak salah kalau Profesor Mahfud MD dan Bapak Insinyur Basuki Cahayapurnama bicara dengan tegas. Musuh terbesar Indonesia itu koruptor, perampok-perampok. Nah, para pemimpin yang perampok itu, mereka melanggar 2 ayat ini. Yang penting aku dan keluargaku kenyang dulu, sisanya baru untuk rakyat. Ini penjahat negara dan penjahat kemanusiaan dan penjahat di mata Tuhan. Jangan main-main. Kalau nggak bertobat, hukuman akan terjadi. Untuk para perampok itu hukuman secara sosial. Malu keluarga koruptor itu. Anak-anaknya pasti nggak punya muka di depan teman-temannya karena bapak ibunya sering masuk TV. Dengar kalimat ini. Lalu hukuman yang kedua, Tuhan pasti menghukum kita para penjahat karena Tuhan nggak pandang rupa. Ayat 18. Nah, ayat 18 ini sangat terjadi di Papua. Izinkan saya berkata. 1, 2, 3. Stop. Oleh karena kemalasan, runtuhlah atap. Waktu Bapak Pendeta Ruben Behau almarhum masih menjadi anggota DPRD. Ada yang pernah kenal almarhum ini, Bapak Pendeta Ruben Behau? Nah, suatu hari, saya lupa di tahun berapa, pas saya diundang pelayanan di gereja beliau. Nah, hari itu ada sidang di kantor dewan. Saya diajak hadir, dan itu pertama kali saya menghadiri persidangan DPRD. Saya tanya, Pak Ruben, kenapa saya diajak? Ada masalah berat. Masalah apa? Waktu itu beberapa tokoh masyarakat adat protes kepada DPRD. Kenapa tenaga-tenaga untuk waktu itu Papua baru akan ada SLJJ, masih ingat ya? Jadi pasang kabel telepon di sepanjang jalan Jayapura. Nah, beberapa tokoh masyarakat adat protes. Kenapa? Hanya untuk gali kabel saja panggil orang Jawa, orang Makassar. Kenapa nggak orang Papua? Saudara, pihak Telkom bicara dan saya ada di situ. Ini loh, karena kemalasan itu Papua ini hancur. Bagaimana kami bisa mempekerjakan saudara kita orang Papua? Hari ini terima gaji
3 hari tidak masuk karena mabuk dulu. Betul atau salah? Jawab. Kapan selesainya? Nah, sebagai kontraktor, apa istilahnya? Punya batas waktu enggak? Apa istilahnya itu? Ya, kalau enggak kan kena denda, ada dihukum. Hal kecil, karena kemalasan atap itu runtuh. Ini firman yang luar biasa. Maka itu para suami, para istri, kita nggak boleh malas. Tuhan itu memusuhi orang malas. Orang malas itu parasit. Tahu kata parasit? Benalu yang menghabiskan jatah hidup yang lain. Bagaimana anak-anak bisa tinggal tenang di rumah yang atapnya bocor? Maka itu anak-anak Papua sering kali ketinggalan dalam banyak hal dibanding anak-anak dari daerah lain. Ya karena di rumah gak aman. Kalimat berikut, karena apa? 1, 2, 3. Kelambanan tangan, bocorlah rumah. Nah, karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Jadi setelah perampok-perampok itu menjadi musuh besar kita, miras itu setan betul untuk Papua. Setuju? Saya nggak sempat menghitung karena terlalu banyak. Orang-orang tidak bersalah, anak-anak mahasiswa-mahasiswa, istri-istri yang baik, suami-suami yang baik harus jadi korban kecelakaan lalu lintas karena ditabrak orang mabuk. Banyak nggak di tanah kita? Tolong jawab. Ingat kasus terakhir di Entro, bupati nabrak perawat ya kalau nggak salah. Nggak malu. Perda miras dikeluarkan di banyak daerah di Papua, saya tahu. Tapi kenapa nggak jadi senjata yang tajam? Ya karena pejabatnya dan aparat keamanannya ikut mabuk juga, ikut bajingan juga. Yang tersinggung itu orangnya. Kalau saudara tidak melakukan kejahatan itu, saudara tidak perlu tersinggung. Bersyukur kalau saudara masih punya naluri hati bisa disinggung karena salah. Sebelum hukuman dari dunia dan dari surga turun, lebih baik tersinggung sekarang dan bertobat. Percuma dana otonomi khusus digelontorkan triliun sejak zaman Presiden Megawati, nggak jadi apa-apa. Ya karena pemimpin-pemimpinnya tadi. Hari ini kita minta kemurahan Tuhan supaya dia berbelas kasihan kepada Papua. Anak-anak kita jadi anak-anaknya mereka. Saya cukup lama tinggal di Biak sebelum pindah ke Nabire. Waktu itu kepala Garuda Biak Bapak Saulia almarhum. Saya baru tahu cerita juga. Pak Pendeta, saya sudah pernah tugas di Hong Kong. Saya tugas di Frankfurt waktu Garuda masih ada. Saya pernah tugas di Los Angeles. Di beberapa kota besar di Indonesia saya pernah diberi jabatan pemimpin Garuda. Tapi yang paling menyedihkan Pak, saya jadi kepala Garuda di Biak, kena apa-apa. Pesawat Garuda waktu itu ya saya nggak tahu, paling banyak kargonya itu jenazah, mayat. Dan rata-rata mayat yang dibawa oleh kargo Garuda dari Sulawesi, Makassar, Jawa, Manado
itu hampir 90% mahasiswa Papua. Yang meninggal karena sakit atau karena mabuk atau karena kasus kriminal. Jadi Pak Kasaulia berkata kepada saya sampai minta dipindahkan saja. Kenapa? Begitu pesawat yang landing membawa jenazah, Pak, keluarga yang nangis dianggar, itu menyayat hati saya. Saya pernah dengar ada mama jual tanah untuk kamu kuliah, belum lulus kamu pulang tinggal nama saja. Tanya nggak itu di antara kita? Sedih nggak sekarang? Terus mau jadi apa Papua ini kalau kita nggak mau berubah? Maka itu ketika Pak Amos Wenda dapat kepercayaan pemerintah, walaupun sekarang belum definitif, kami cuma pesan satu ini kepada pimpinan saudara: awas jerat korupsi. Jangan sekali-kali. Itu yang kami pesan kepada pimpinan saudara. Apalagi urusan PUPR, uang semua. Sudah nggak asing kita mendengar kata maaf. Jangan ada yang pura-pura nggak ngerti, maaf. Yang menderita siapa? Rakyat. Pengguna jalan, pengguna fasilitas yang dibangun oleh uang negara. Karena bahan-bahan material semua dibeli gak sesuai dengan harganya. Tolong renungkan. Tuhan mencari pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Katakan pemimpin-pemimpin yang bisa dipercaya. Ayat yang terakhir, Lukas 16 ayat 10, 11, 12. 3 ayat juga. Lukas 16 ayat 10. Begini cara Tuhan melantik pemimpin. Begini cara. Ada 3 soal ujian. Ayat 10, Lukas 16 ayat 10. Mari kita baca 1, 2, 3. Ya, terus. Nah, ujian seorang pemimpin itu bukan soal yang muluk-muluk, bukan ilmu yang tinggi-tinggi, sederhana. Barang siapa setia, barang siapa jujur, barang siapa taat pada perkara-perkara kecil. Bukan rahasia, karena sudah jadi berita umum. Ingat Gubernur DKI sebelumnya, masa beli pulpen dan beli lem untuk anak-anak SD miliar? Betul enggak? Kalau bukan bajingan ngapain? Ya enggak dibeli. Nah, maka itu perkara-perkara kecil kita harus teliti. Kalau kita nggak jujur, kita nggak setia dengan perkara-perkara kecil, maka Tuhan tidak akan mempercayakan kita perkara besar. Simpan. Mau berangkat dulu Pak Amos? Ya, dipanggil Pak Gubernur. Oke, silakan lanjutkan tugas negara ini. Ya. Salam ya. Baik. Ada rekamannya. Ya. Oh, di bawah apinya. Makasih ya Pak Amos untuk kepercayaannya. Ya. Tepuk tangan buat bos kita yang hebat. Baik, bangga. Kami bangga. Ada anak Papua asli dari pedalaman yang Tuhan pakai. Ayat 11. Ayo baca Lukas 16 ayat 11. 1, 2, 3.
Nah, ujian yang kedua dari surga untuk calon pemimpin itu ujian uang. Catat, uang. Jadi barang siapa tidak jujur dengan uang, maka orang itu tidak akan dipercaya harta yang sesungguhnya. Nah, Tuhan itu luar biasa. Karena buat kita manusia, uang itu kan harta. Tapi buat Tuhan tidak. Maka itu ayat ini jelas, mamon itu uang. Istilah Tuhan, dan mamon itu setan. Jadi hanya Tuhan Yesus satu-satunya pribadi di dunia ini yang berkata uang itu setan. Maka itu ya tolong ya mama papa, ini saya sudah berhasil memasyarakatkan istilah uang itu setan kepada banyak keluarga. Nah, mulai hari ini beritahu anak-anak, nah uang itu setan. Maka suatu hari kalau ada anak bilang, ma, saya minta setan 20.000. Wih, banyak sekali. Mikir nggak anak-anak itu? Setan 20.000. Sekarang bawa setan berapa juta sekarang? Terus di saldo di ATM kita ada berapa juta setan? Karena itu hanya Tuhan Yesus yang berkata uang itu setan. Dan ternyata uang itu setan, betul. Hampir semua peristiwa pemilu dan pilkada ributnya bukan karena apa-apa, uang lagi, betul. Maaf, kalau ada yang mencalonkan diri jadi calon legislatif, aduh, kapan sih kita di bangsa Indonesia ini betul-betul bisa punya pikiran bersih kalau mendengar calon legislatif? Itu pusatnya korupsi. Minggu lalu Profesor Mahfud MD mengatakan itu, tersinggunglah DPR kita. Bayangkan, suatu kali di Jogja ada anak kami yang kuliah di UGM dan hari itu ada pembacaan puisi. Nah, salah satu tokoh, saya kasih sebut namanya, yang membaca judulnya Bupati. Saya pikir, puisi apa kok Bupati? Dan ternyata betul. Bupati itu baru betul-betul bisa menjabat secara sehat itu setelah periode kedua. Kalau terpilih. Kenapa? Karena periode pertama 2,5 tahun pertama ngumpulin uang untuk bayar utang waktu mencalonkan diri. 2,5 tahun berikut membereskan saingan-saingan di sekitarnya supaya tahun kedua kalau dia calonkan lagi bisa lulus. Betul nggak puisi? Tunggu seorang ragu. Betul tidak? Maka itu Indonesia ini nggak maju-maju. Pejabat-pejabat Kristen, catat, maaf pejabat, pengusaha-pengusaha Kristen yang waktu Pak Ahok jadi gubernur DKI dan pengusaha Kristen nggak suka Pak Ahok, maka ketahuan malingnya ya mereka ini. Karena selama Pak Ahok jadi gubernur, pengusaha-pengusaha itu nggak bisa maling karena Pak Ahok. Begitu pula Jokowi, yang nggak suka Jokowi, ya itu maling-malingnya. Betul atau salah? Nah, saudara, ayo hari ini kita sadar. Lukas 16 ayat 11 ini harus jadi bagian kita. Gini aja lah, nggak usah Tuhan, nggak usah pemerintah, pejabat. Suatu hari saudara lagi sibuk betul, tiba-tiba perlu sesuatu, hal kecil, misalnya beras, sabun, gula, tapi saudara nggak bisa keluar. Lalu titip teman yang sudah lama saudara kenal, aduh tolong aku sibuk sekali, berikan gula di kios itu. Saudara bawain uang sekian, dan saudara tahu harga gula itu berapa?
Baliklah dia dengan gulanya dan kembaliannya. Ternyata kembaliannya nggak banyak, kurang. Dan saudara pun nggak nagih, ini teman baik. Tapi pertanyaannya, lain kali saudara mau suruh dia lagi beri sesuatu? Jawab dong, mau? Nah, itu ayat 11. Tuhan menguji kita dengan uang, jujur atau tidak. Ayat 12. Ayat 12. 1, 2, 3. Bagi ibu bapak saudara-saudara yang belum tahu ada firman sedahsyat ini, 3 ayat Lukas 16, 10, 11, 12 harus kita ajarkan ke anak-anak kita. 3 soal ujian calon pemimpin ini berlaku internasional. Jadi ujian pertama perkara-perkara kecil, sederhana, sepele. Ujian kedua, uang, jujur atau tidak. Ujian ketiga, harta orang lain. Saya beri contoh begini. Siapa pernah kehilangan pulpen karena dipinjam seseorang? Terus saya tanya, ada yang pernah nggak? Sering kalau saya. Nah, masalah terbesarnya yang punya pulpen juga lupa tadi dipinjemin ke siapa. Betul? Nah, jangan tersinggung. Yang wajib disalahkan yang pinjemin dan pinjam. Kalau sampai bilang, ayo, gak usah ragu-ragu. Yang pinjam dong. Harusnya dia ingat, ini bukan milikku. Nah, ini ujian. Kalau kita tidak jujur dengan harta orang lain, maka Tuhan gak bisa mempercayakan harta yang sesungguhnya kepada kita. Saya beri contoh lain. Kalau ada yang pernah tahu, senyum saja, gak usah bersuara supaya gak ketahuan. Betul atau salah kalau ada orang kontrak rumah dan kontraknya mau habis, cenderung merusak rumah itu? Loh, saya minta senyum saja. Ya atau tidak? Nah, ini orang yang jahat. Siapa pernah pinjam gitar, hal kecil, main, atau gitar itu menyentuh dinding atau menyentuh meja, pak, terus ada yang memperingatkan, hati-hati, itu bukan milikmu. Terus ngomong gini, nggak ikut punya saja. Pernah dengar ada orang sering ngomong begitu? Nah, dengar kalimat ini. Kalau kita tidak pernah jujur, setia, tekun dengan perkara kecil, kalau kita nggak jujur dengan uang, kalau kita nggak menjaga harta orang lain kita pinjam, maka kita manusia calon miskin sampai mati. Betul betul. Karena kita nggak akan pernah punya apa-apa untuk sendiri. Karena ujiannya di situ. Saya kalau ketemu orang yang sejak menikah 40 tahun yang lalu kontrak terus sampai hari ini, sampai sudah punya cucu kontrak terus rumahnya, bukan dosa. Ya jangan-jangan dia nggak mengenapi ayat ini. Kalau pinjam milik orang lain nggak dirawat seperti milik sendiri, seenaknya. Yang suka pinjam mobil temannya, nggak pernah dirawat baik-baik, pinjam bersih baliknya kotor, pinjam pertama bensin penuh dikembalikan kosong. Ada nggak? Wih, banyak begitu. Nah, itu calon miskin sampai mati, dan dia nggak akan pernah punya mobil sendiri. Catat nih. Betul. Nah, ini saya akhiri dengan ilustrasi.
Suatu hari ada seorang anak laki SMP, nggak tahu karena apa, nggak dijelaskan di ilustrasi itu. Pokoknya anak ini dititipkan ke kakeknya. Nah, kakeknya ini seorang yang sangat rapi, tertib, disiplin. Tiap kali anak ini keluar kamar, kakeknya ngecek lampunya mati, dipasanginnya mati tidak, colokan handphone ditarik tidak. Nah, kalau anak ini selesai mandi, kakeknya pasti ngecek kamar mandi, airnya sudah mati belum yang di kerannya ini. Kalau bangun pagi, kakek ini ngecek kamarnya sudah rapi belum tempat tidur. Dan anak ini jengkel. Nah, kira-kira kita pun begitu. Kakek ini cerewet sekali, banyak aturan, tapi kakeknya sayang. Nah, dia nggak bisa lari kemana-mana, ya cuma bisa dengan kakeknya. Jadi dengan terpaksa dia tetap tinggal sampai lulus SMA dengan nilai bagus. Dia bisa kuliah, kakeknya juga yang membiayai kuliah. Nah, begitu dia lulus, dia melamar kerjaan. Akhirnya dapat panggilan di suatu perusahaan. Nah, dia datang ke kantor itu, tapi dia kaget. Lantai 3, ya, dia masuk kosong. Lantai 1 itu kosong, nggak ada meja, nggak ada kursi, dan kelihatan berantakan. Nah, begitu dia masuk mau buka pintu utama, dia lihat kesetnya nggak betul tempatnya, letaknya dia betul. Begitu dia masuk, dia lihat ada tempat sampah yang terbalik, dia tempatkan lagi tempat semula. Nah, terus dia mau tekan lift karena lantai 3 ditulisin liftnya rusak, naik tangga. Dia naik ke lantai 2, kosong juga. Dia baca lagi surat panggilannya, betul ini alamatnya, tapi kok bukan kayak kantor, kosong sama sekali. Terus dia dengar ada suara air yang mancur di toilet lantai 2. Dia masuk, dia mati. Terus dia lihat lantai 2 sudah terang karena sudah pagi, lampunya masih menyala. Dia matikan. Naik lantai 3, dia lihat ada pintu dengan kode yang di surat panggilan. Berarti itu kantornya. Tapi kenapa sepi? Nah, di lantai 3 dia lihat ada meja dengan 4 kursi, tapi yang 2 kursi terbalik, yang 2 nggak pada tempatnya. Dia betulkan dulu, dia rapikan dulu. Akhirnya dia ketok. Seorang menyambut dia, langsung jabat tangan. Selamat, Anda diterima bekerja di perusahaan ini. Dia bingung. Loh, saya belum dites, saya belum wawancara, Bapak belum baca CV saya, belum apa. Jawabannya begini, kami tidak perlu membaca, karena sejak Anda masuk dari lantai 1 ada CCTV. Nah, kami perlu karyawan seperti Anda yang nggak diperintah tapi bisa mengerjakan sendiri apa yang baik untuk kantor ini. Nangis dia. Kalimat pertama yang keluar dari mulutnya, kakek, terima kasih. Nah, ini orang bingung, kakeknya siapa? Ngerti ilustrasi ini? Jadi apa? Artinya apa dengan 3 ayat itu loh? Artinya dia setia pada hal kecil, dia jujur dengan uang yang diberikan kakeknya, dia juga bertanggung jawab di rumah kakeknya, dan itu dikerjakan sehingga dia diterima. Kira-kira itu bisa terjadi ilustrasi di hidup anak-anak kita. Nah, ajari mereka. Inilah firman. Maka itu kalau ada rekan-rekan saya majelis gereja, pendeta, hamba Tuhan, pengkhotbah, tolong. Kalau khotbah itu jangan cuma doktrin tentang organisasi, capek. Khotbah kan seperti saya ngomong ini, hidup sehari-hari. Betul?
Jadi jemaat yang datang seminggu sekali ke gereja itu pulang dapat bekal. Berapa banyak gereja kita khotbahnya lebih pendek dari pengumuman? Betul atau salah? Pengumumannya panjang-panjang, khotbah cuma 15 menit. Kenapa sekali banyak doa syafaat lebih panjang dari khotbah? Saya sering hadir di gereja ini, sekarang saya diundang. Saya tuh melirik, kalau saya doanya kepanjangan saya ngelirik, pasti ada yang tidur. Untuk apa doa panjang-panjang? Berarti lebih baik firman Tuhan disampaikan dengan tegas, supaya kalau jemaat pulang dari ibadah